Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang ditangguhkan oleh Pak Farid, ya. Yang dimana video kali ini akan berfokus pada perkenalan tentang mata kuliah komputer grafik. Yaitu, perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju. Nah, alasan saya memilih Fakultas Ilmu Komputer ialah belajar banyak hal tentang komputer. Yang kedua itu, banyak perusahaan yang merekrut. Dan ketiga itu, bisa membuat aplikasi ataupun software dan juga perangkat keras atau merakit sebuah perangkat keras. Ya, seperti itu. Nah, manfaat komputer grafik. Dengan mengambil mata kuliah komputer grafik, mahasiswa mempunyai pemahaman mengenai konsep grafik pada komputer serta mempunyai kemampuan untuk menghasilkan aplikasi grafik sederhana. Harapan saya terhadap mata kuliah komputer grafik yaitu saya dapat mampu menjelaskan konsep dari komputer grafik dan juga dapat membuat gambar baik dari 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ada beberapa ide bisnis yang muncul di pikiran saya yang bisa dijalankan tanpa mengganggu jadwal perkuliahan, yaitu bisnis online shop atau reseller. Nah, 5 langkah untuk mewujudkan bisnis tersebut ialah yang pertama itu modal. Untuk mewujudkan ide bisnis tersebut tentu tidak lepas dari yang namanya modal. Yang kedua itu menemukan produk yang tepat. Cara menjadi reseller yang baik adalah mencari tahu terlebih dahulu bagaimana produk yang akan dijual kepada para konsumennya. Apakah kualitas produk tersebut layak untuk dijual atau tidak. Yang ketiga itu ialah melihat pasar dan kompetitor. Anda harus melihat apakah produk tersebut diminati masyarakat. Cara menjadi reseller yang satu ini dilakukan guna menghindari kerugian yang akan ditimbulkan ke depannya. Yang keempat itu ialah cari supplier yang tepat. Jangan sembarangan dalam memilih supplier, karena nantinya akan menjadi bumerang sendiri untuk kamu. Nah, yang kelima itu ialah melakukan evaluasi penjualan bisnis. Anda harus rajin dalam melakukan evaluasi penjualan secara berkala. Hal ini dilakukan guna mengembangkan bisnis Anda menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mengatasi keterbatasan modal menurut saya itu ada 3. Yang pertama itu ialah ajukan proposal usaha dan mencari investor. Yang kedua itu mengajukan pinjaman ke bank. Dan yang ketiga itu mengajukan pembiayaan usaha ke aplikasi terpercaya seperti pinjaman online. Nah, sebuah kebutuhan usaha itu menurut saya itu ada 5. Yang pertama itu membuat struktur bisnis. Dan kedua, tentukan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga itu tentukan nama toko. Dan keempat, ketahui target market atau target penjualan. Dan yang kelima itu ialah membeli sebuah domain atau website. Seperti itu. Nah, potensi pendapatan dan keuntungan menurut saya. Statista memproyeksikan total pendapatan yang berasal dari pasar e-commerce Indonesia sepanjang 2019 mencapai 18,8 miliar US dollar, tumbuh hingga 56% dari periode sebelumnya yang sebesar 12 miliar US dollar. Adapun segmen pasar yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan tertinggi terdapat di pasar mainan, hobi, dan swakria sebesar 66,93% dari 1,9 miliar US dollar pada 2018 menjadi 3,2 miliar US dollar pada 2019. Pertumbuhan tertinggi kedua terdapat di pasar makanan dan produk perawatan pribadi sebesar 60,37% menjadi US 33,2 miliar dari 2018. Statista memproyeksikan total pendapatan yang berasal dari pasar e-commerce Indonesia sepanjang 2019 yang mencapai 18,8 miliar US dollar, tumbuh hingga 56% dari periode sebelumnya yang sebesar 12 miliar US dollar. Adapun segmen pasar yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan tertinggi terdapat pada mainan, hobi, dan swakria dan sebagainya. Oke, sekian video yang saya buat. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.